Gambar aman juga. Thank you Yoyo. Anyway, ya gue pengen mungkin kalau kalian pernah dengar kalau misalnya pas kemarin itu gue sempat kayak ada tumor jinak di pita suara gue dan kejadiannya adalah tahun 2016 di mana gue nggak bisa ngeluarin suara sama sekali gitu. Jadi suara gue sempat menghilang dan pada tahun yang sama 2016 which is Indonesian Idol I'm sorry, kok 2016? 2012. Indonesian Idol tahun 2012, itu suara gue dibalikin lagi karena setelah didoain sama seorang evangelist, dan si evangelist ini namanya Pak Benyamin Ratu, ketika didoain, suara gue balik. Dan ketika suara gue balik, gue ngerasa suara gue dibangkitkan dari kematian gitu. Dan I commit to myself, gue bilang sama Tuhan gitu ya, Tuhan, kalau misalnya Tuhan mau pakai suara saya, silahkan. Because you resurrected my voice, gitu. Dan ini luar biasa sekali sih, karena saya ngerasa ada sang musuh gitu ya, kerajaan gelap gitu, atau kita bilangnya Lucifer, atau misalnya setan, atau apapun itu, iblis, the devil, the enemy, dia itu ketakutan banget ternyata sama suara saya, atau how powerful my voice is. Makanya dia menyerang suara saya duluan. And I would like to encourage you right now gitu, dimanapun kalian, situasi kalian sekarang ini lagi di mana, seperti apa dan lain-lain. Kalau misalnya ada sebuah tantangan di dalam hidup kalian, well, you know what, faktor yang lagi diserang tersebut oleh the enemy, itu akan digunakan sama Tuhan untuk memperbesar kerajaan surga gitu. Dan saat itu si the enemy, musuh itu, si setan itu ya, iblis itu menyerang suara saya duluan, pita suara saya. Nah, you could watch a longer version of that kesaksian di channel YouTube yang lain gitu. Kalian bisa, cuman today I'm not gonna talk about that gitu, karena gue pada saat yang sama ketika gue memberikan suara gue, mendedikasikan suara gue, pita suara gue dan mulut gue gitu ya, untuk digunakan oleh Tuhan, I commit to myself that I wanna live a surrendered life gitu. Nah, jadi mungkin karena gue baca, mungkin di sini ada yang tahu juga Mazmur 37 ayat 5, kalau misalnya kalian bisa copy and paste, I would really appreciate it. Bisa ditaruh di chat gitu ya. Mazmur 37 ayat 5. Dan di situ dia bilang, okay, I'm just gonna see it here. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, commit your way to the Lord. So commit your way, all of your ways ya. Commit your way to the Lord and trust also in Him, and He shall bring it to pass. Oh, jadi sempat ngilang ya suara gue. Okay. But anyway, akhirnya pada tahun 2019 akhir, which is around Oktober 2019, ketika gue udah menyerahkan hal tersebut kepada Tuhan, gue ngerasain banget dari tahun 2012 sampai tahun 2019, perjalanan gue itu benar-benar kayak sangat apa ya, dipimpin banget sama Tuhan gitu. Dimana gue akhirnya berhasil ngeproduserin sebuah film judulnya Susi Susanti, Love All, dan ternyata Pak Rudi Gunawan tuh mempunyai kedekatan yang emosional yang luar biasa sekali ya dengan badminton dan juga generasi Susi Susanti gitu. So which is really amazing. Dan gue akhirnya ngeproduserin film Susi Susanti, dan di tahun 2019 pun juga di situ gue masih memiliki line bisnis gue, mungkin kalian tahu namanya Damn I Love Indonesia. Terakhir di 2019 saya akan untuk menjadi host untuk Indonesian Idol untuk ke-8 kalinya di season ke-10 gitu. So anyway, singkat ceritanya di tahun 2019, di Oktober 2019 tersebut, itu benar-benar saat yang tersulit buat diri saya. Oke, so saya benar-benar bakal raw banget, saya bakal ngomong apa adanya banget.
Jadi di tahun 2019, film yang saya produserin, Susi Susanti, itu ternyata flop. Oke, it didn't do so well. Saya ngerasa Tuhan, ini nggak adil banget sih Tuhan. Kayak saya udah nurut sama perintah kamu untuk membuat film Susi Susanti ini, tapi kenapa malah dibikin flop gitu. Dan abis itu saya ngerasa ini nggak adil banget karena harusnya kalau misalnya Tuhan udah ngasih perintah, ayo dong, Tuhan boleh dong bikin saya kelihatan sukses gitu di mata orang dan lain-lain gitu kan. Dan abis itu yang kedua, belum Susi Susanti tidak available di Netflix by the way, sorry, just got distracted by the chat. But anyway, yang kedua, Damn I Love Indonesia di tahun Oktober 2019 itu kami lagi mengalami pergantian manajemen yang sangat sulit banget, sehingga yang terjadi adalah Damn I Love Indonesia saat itu kita udah harus nyuntik dana lagi untuk Damn I Love Indonesia. Jadi kita pinjam duit dari bank dan apartemen saya dijadikan jaminan, dan habis itu kita minjem duit sekitar berapa miliar gitu ya, dan akhirnya duit tersebut semakin lama semakin terkikis, dan terkikisnya bukan untuk ekspansi, tapi hanya untuk bertahan. Kita mempunyai cost atau mungkin gaji karyawan, dan itu uang pinjaman dari bank tersebut kita cuma bayar untuk gaji karyawan. Dan kelihatannya di Oktober 2019 saya udah bilang juga sama business partner saya, I think we need to talk about this karena I'm about to lose my apartment. Saya akan kehilangan apartemen saya dan I need to declare bankrupt. Pilot gitu. Dan sure enough, bulan Maret begitu pandemi hit, dua hal ya, dimana kita harus let go of karyawan-karyawan juga karena kita udah benar-benar nggak kuat lagi untuk membayar gaji mereka, dan yang kedua kita harus bayar THR saat itu. So itu udah double whammy banget gitu, bayar THR sama pesangon. And yet semua mall di Jakarta itu tutup, so that means kita nggak ada pemasukan sama sekali. So again, everything yang duit yang saya pinjam dari bank tersebut itu benar-benar terkurasnya gara-gara itu, and we were really considering highly to declare bankruptcy. So itu yang terjadi di bulan Oktober 2019. Dan pada saat yang sama di Oktober 2019 Tuhan kayak ngomong di hati gue. Dia bilang kayak, Daniel, actually this is what happened. Gue lagi nonton Indonesian Idol, itu di babak eliminasi, mereka lagi latihan nyanyi di depan gue di atas panggung. I still remember very clearly in my head. Dan habis itu gue bilang sama Tuhan, you know one of those time, when you're just being grateful, lo kayak bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih ya, saya sudah dipercayakan untuk nge-host Indonesian Idol sampai season ke-10. Thank you so much. This is such an amazing privilege. Thank you banget Tuhan. And then, one of those time when the Holy Spirit speak to you, the Holy Spirit itu ngomong di hati saya kayak, Daniel, udah ya? Sampai season 10 aja. And I'm like, wah, ini suara setan nih. No, gue ngerasa kayak no way, I can do so much more with Indonesian Idol. Saya bisa membuat itu menjadi sebuah platform saya untuk bersaksi, dan of course ketenaran saya pun juga terjaga, dan yang pasti finansial, right? Secara finansial saya terjaga banget gitu di Indonesian Idol. So semakin hari, kalau misalnya Roh Kudus udah ngomong di hati, itu kayaknya udah mulai kayak ada gangguan-gangguan gitu, tau gak sih, yang kayak kepikiran terus, ini bener gak sih itu Roh Kudus bukan sih? Dan ketika lu lagi dengerin khotbah, ketika lu lagi dengerin apapun gitu ya, dengerin musik, lagi puji-pujian, tiba-tiba itu that
pikiran itu muncul lagi. Ketika gue lagi lari, gue ngeliat ada satu banner kayak, aduh, yang benar-benar kayak kena banget gitu di hati gue. So many things, so many signs yang udah dikasih tahu sama Roh Kudus kalau misalnya it's time to let go, tapi guanya nggak mau let go. I don't want that, the thing is, gue ngerasa kayak, when I prayed that prayer, right? That prayer yang tadi saya bilang itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak, right? Commit your way to the Lord, not just some of your ways, but commit your way, your whole way to the Lord. So that means you need to commit everything to the Lord, and that is scary. It's Jadi, easy. I know. when you commit to the Lord, kita sering banget ngedengar kalau misalnya Tuhan Yesus itu kayak kita sering banget dengar dari pendeta atau mungkin dari pastor atau dari romo atau dari siapapun ya, kalau misalnya kita punya masalah, kita punya depresi, kita punya ketakutan, kita punya kekhawatiran, bagaimana kalau misalnya kita menaruh kekhawatiran tersebut, masalah-masalah kita tersebut di bawah kaki Tuhan Yesus. Pasti kalian pernah dengar dong ya, hal-hal seperti itu gitu. Kayak kalau misalnya kamu lagi menghadapi sebuah kekhawatiran dalam hidup, bagaimana kalau misalnya kita memberikan kekhawatiran tersebut kepada di kaki Tuhan Yesus. Biarkanlah Tuhan Yesus yang akan bekerja di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kekhawatiran kita. Amen. Tapi itu namanya you still commit half of your way to the Lord. Ya, kamu baru menyerahkan setengah hidupmu kepada Tuhan. Kalau misalnya mau menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, itu artinya apa? Itu artinya kamu juga harus berani untuk menyerahkan kesuksesanmu kepada Tuhan. Kamu harus berani menyerahkan finansialmu kepada Tuhan, karirmu, ketenaranmu, anak-anak yang kamu sayangin, istri yang kamu cintain, suami yang kamu cintain, kamu mendedikasikan dan menyerahkan seluruh hidup kamu, seluruh faktor hidup kamu kepada Tuhan di bawah kaki Tuhan Yesus. You give everything, right? You commit all your way to the Lord, and trust also in Him, and He shall bring it to pass. Dan itu nggak semudah yang barusan saya ngomong. Karena apa? Karena ya tadi, ketika saya menyerahkan karir saya ke Tuhan, which is Indonesian Idol, saya ngerasa kayak, Tuhan, jangan-jangan nih Tuhan lagi pengen manggil saya ke Afrika nih untuk jadi misionaris. Ke Amerika sih kayaknya oke nih, keren nih kalau bisa jadi misionaris di Amerika. Tapi kalau ke Afrika, ke Zimbabwe gitu misalnya, atau whatever ya, atau ke pedalaman hutan di Papua gitu, aduh Tuhan, please banget jangan. Atau misalnya ketika saya mau menyerahkan, saya pengen berserah seluruhnya, bahkan finansial pun, atau rumah, aset, atau semua yang saya punya, bahkan mobil pun saya serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan jangan-jangan bilang, oke, terima kasih ya, kalau gitu sekarang seluruh uang kamu akan saya ambil untuk saya donasikan ke Afrika kepada anak-anak yang lagi kelaparan. Itu kan kita jadi takut kan? Kita jadi khawatir, kayak, aduh, kalau misalnya itu terjadi kayak gimana? Dan saat itu gue punya ketakutan hal seperti itu, sehingga yang terjadi adalah Tuhan di kepala gue adalah Tuhan yang manipulatif. Padahal Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Yesus sendiri pernah bilang, dia bilang, datanglah kepadaku setiap kalian yang sudah lelah menanggung kesusahan-kesusahan yang berat, karena aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu itu, dan kamu akan merasa lega. Tunduk dan bergantunglah kepadaku. Belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu pun akan merasa lega. Karena kalau tunduk dan bergantung kepadaku, bebanmu yang berat menjadi ringan. Beban yang kuberikan pun ringan. Wait, jadi that means di dunia ini akan ada beban-beban atau tantangan-tantangan yang kita akan dapatkan dari Tuhan Yesus. Yes, betul.
ada beban. Tapi itu bukan beban yang berat, kayak misalnya mendadak kita harus ke Afrika. Atau misalnya kita mendadak harus menyerahkan seluruh duit kita dan kita akhirnya tidur di bawah jembatan dan karena seluruh harta kita serahkan kepada Tuhan. Jadi ternyata yang saya dapetin adalah Tuhan yang selama ini saya sembah itu salah masih. Saya ternyata menyembah Tuhan yang masih diciptakan oleh manusia, bukan Tuhan yang menciptakan manusia. Maksudnya apa? Jadi kayak gini, ketika saya bilang kalau misalnya saya mau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Actually, ketika saya bilang, Tuhan, pakailah semuanya, Tuhan bisa mengambil semuanya. Dan itu saya mempunyai sedikit ketakutan, trust issue sama Tuhan. Di mana Tuhan nanti bakal ngambil semuanya dan ngasih ke Afrika, misalnya seperti itu. Itu ayah macam apa ya? Saya sendiri, saya mempunyai 2 orang anak, Mila sama Noam. Nah, Mila baru-baru ini suka banget sama boneka namanya LOL doll, OMG doll, whatever, right? Dia kemana-mana itu ngomongin banget soal LOL sama si OMG doll ini gitu. Nah, ketika dia lagi ke rumah temennya, dia sampai pinjem si boneka ini dari rumah temennya, dan dia datang ke saya, dan habis itu dia kasih lihat saya, lihat nih, ini LOL OMG doll gitu. Ini lucu banget ya, Daddy. Oh man, I love her so much, kayak gitu. Abis itu, tapi saya harus balikin boneka ini nanti ke tetangga saya itu. Oh, okay. So me, as a father, okay, ayah yang tidak sempurna sama sekali, kira-kira nanti Christmas, ketika dia ngebuka kado Christmasnya, menurut Anda saya akan ngasih dia boneka apa? Boneka G.I. Joe? Gak mungkin. Pasti saya ngasih boneka LOL doll. Atau misalnya saya ngasih dia boneka ular. Ya nggak mungkin. Itu karena saya sebagai seorang ayah, saya sayang banget sama anak saya. Udah pasti saya pengen memberikan yang terbaik buat anak saya. Saya pengen memberikan yang terbaik, dan supaya ketika dia buka hadiahnya, dia akan senang, dia akan bahagia, dia akan sukacita, dan dia akan semakin menyayangi saya. Amen. Sepertinya Tuhan kita juga seperti itu sih. Bukan sepertinya, pasti Tuhan kita seperti itu. Kita anak-anaknya. Tuhan tahu banget apa yang terbaik untuk kita. Tuhan pasti tahu banget apa yang saya suka. Tuhan tahu banget kok kalau misalnya saya mungkin panggilannya bukan ke misionaris, melayani orang di Afrika sana gitu. Tapi Tuhan tahu banget panggilan saya jago banget untuk berkomunikasi. Saya seorang komunikator. Saya adalah bergerak di dunia entertainment. Berarti mungkin saya adalah misionaris di dunia entertainment. Amen. Dengan skill komunikasi saya. Dengan skill nyanyi saya juga gitu. Mendadak tiba-tiba saya jadi penyanyi rohani gitu. Ya enggak juga. Orang mungkin bakal sakit telinga kalau misalnya saya mendadak nyanyi gitu kan. Tapi disitulah muncul si YouTube channel tersebut gitu. Nah, akhirnya yang saya lakukan ketika saya sudah berhasil merubah image Tuhan, sehingga bukan Tuhan lagi yang manipulatif, tapi Tuhan yang benar-benar menyayangi dan mengasihi saya, layaknya seorang ayah yang menyayangi kamu juga gitu ya. Anda juga sekarang ini yang lagi mendengarkan, karena saya yakin banget ini bukan kebetulan Anda lagi mendengarkan saya berbicara di sini. Karena mungkin Anda sendiri juga ngerasa Tuhan itu masih ada maunya, Tuhan itu ada agendanya. Tapi sebenarnya Tuhan itu benar-benar tidak ada agenda sama sekali. Dia hanya ingin yang terbaik untuk Anda saat ini. Ya kan? Nah, pada akhirnya saya bisa 100% trust Him. Saya bisa 100% menyerahkan seluruh faktor hidup saya untuk Dia. Anda tahu apa yang terjadi? Rumah saya akhirnya digunakan sama Tuhan untuk mengadakan komsel. Komselnya pun juga, atau kadang-kadang ketika ada public figure, yang mungkin kalau misalnya saya sebut namanya, kalian pasti tahu, ada public figure yang ketika mengalami tantangan dalam hidupnya, mereka nelfon saya, mereka nyari saya, dan ini dari background yang berbeda-beda ya, Katolik, Kristen, atau Muslim, mereka nelfon, mereka nyari saya, dan kita undang mereka ke apartemen, dan disitulah di apartemen saya Tuhan bekerja. Karena saya telah mendedikasikan apartemen saya untuk digunakan oleh Tuhan. Wow. Akhirnya sekarang ini Tuhan lagi menggunakan karir saya.
Hmm. 1 tahun. Oh, by the way, ya 1 tahun setelah Oktober 2019, hari ini. Oh ya, sorry, track back sedikit. Januari tahun 2020, akhirnya saya memutuskan. Setelah saya menyerahkan segalanya, saya surrender everything to Jesus. Saya bilang sama bos saya, sepertinya saya udah harus meninggalkan Indonesian Idol. Hah? Kamu mau meninggalkan dunia entertainment? No. Saya cuman meninggalkan Indonesian Idol. Loh, saya nggak ngerti. Kenapa emangnya? Saya sendiri juga nggak ngerti, saya bilang. Tapi kebetulan bos saya ini background-nya Katolik, jadi saya bilang, saya mendengar suara Roh Kudus untuk membuat saya meninggalkan Indonesian Idol. Tapi sayangnya, saya juga masih belum tahu rencana dia apa, kedepannya apa. Saya belum ada pegangan saat ini, tapi saya masih ketakutan banget juga. Tapi ini mungkin yang namanya iman ya bro. Saya bilang gitu sama bos saya. Ini yang namanya iman. Kalau misalnya kita udah tahu kita mau ngapain ke depannya, ya itu namanya bukan iman. Itu namanya security aja, udah jelas gitu kan. Tapi ketika kita benar-benar keluar dari comfort zone kita dan kita juga masih dalam suasana yang ketidakpastian, mungkin di situ kali ya Tuhan akan memperlihatkan mukjizatnya. Karena kalau misalnya kita masih di dalam comfort zone kita, ya Tuhan mungkin nggak akan memberikan mungkin ketika Tuhan memberikan mukjizatnya, kita mikir ya that's our performance gitu karena kita ada di comfort zone kita. Tapi ketika kita lagi di luar comfort zone kita dan ternyata hal-hal baik terjadi, ya itu bukan karena kita lagi. Itu benar-benar udah semuanya karena the grace of God. Udah pasti tuh Tuhan yang bekerja gitu dalam hidup kita. But anyway, what is amazing is ketika saya ngomong itu ke bos saya, nggak lama setelah itu ada investor dari Medan tertarik untuk invest di Damn I Love Indonesia. Wow. Dan That is good. dia suntik dana yang sangat besar sekali, sehingga seluruh hutang yang tadinya saya punya di bank, begitu juga dengan jaminan yang ada di apartemen, itu sudah lunas. Hari ini sudah lunas. Ya, saya akan mendapatkan sertifikat apartemen saya lagi minggu depan, Christmas. I think on Christmas Day saya akan mendapatkan sertifikatnya tersebut. Dan lebih gilanya lagi, si orang ini, investor ini, dia backgroundnya F&B, backgroundnya banyak property development dan lain-lain gitu. Orang kaya banget di Medan, dan dia begitu invest di Damn I Love Indonesia, dia bilang, Neil, oke, sekarang nih sama gue, kita buka Damn I Love Indonesia restoran. Kita buka di 3 mall di Jakarta, habis itu nanti gue akan buka lagi 1 di Medan, dan kita mungkin akan buka lagi di Bali. Ini saya ngomong ini aja udah hampir nangis gitu, karena inilah kekuatan Tuhan sesungguhnya. Ketika kita benar-benar berani surrender dan melepaskan semuanya ke Tuhan. Karena pada saat itu doa saya adalah, Tuhan, saya Damn I Love Indonesia udah hampir bangkrut, Susi Susanti flop, dan satu-satunya pegangan saya adalah Indonesian Idol. Tuhan bilang, serahkan ke saya. Jadi ketika saya melepaskan Indonesian Idol, which is kalau misalnya dalam bahasa Injilnya, kalau Old Testament-nya, you let go of your idol. Bukan kebetulan menurut saya. You let go of your idol, and then God will be able to start working in your life. Nah, tadi saya bilang Damn I Love Indonesia hampir bangkrut. Sekarang kita akhir tahun kita udah akan buka 1 restoran di Gandaria City. Tahun depan kita akan buka 3 restoran lagi. 4 restoran lagi di Medan dan di Bali. Yang kedua, Susi Susanti yang saya bilang flop. Kita bulan lalu, ya itu dia ya, setelah saya let go of my career, dan saya surrender my career to God, akhirnya Susi Susanti di Piala Citra mendapatkan 13 nominasi
Dan habis itu kita baru beberapa hari yang lalu berhasil memenangkan the Best Female Actress Award di Piala Citra 2020, which is very prestigious. Itu luar biasa banget. Dan kita baru aja jual Susi Susanti ke Disney Plus, Disney Plus Hotstar dengan harga yang sangat tinggi sekali di atas rata-rata. Saya nanya rate-nya kepada teman-teman saya, biasanya untuk harga yang saya dapat, mereka harus jual 3 film. 3 film baru mendapatkan harga tersebut. Tapi kita cuma jual 1 film, tapi kita udah mendapatkan the same amount of money. Wow. It's crazy. Tuhan sekali lagi balikin, dan saya ngerasa ini bukan kebetulan banget. Right. Amen. Dan yang terakhir, kalian pasti mikir ya, Indonesian Idol gimana? You know, saya sendiri juga masih nggak tahu apa nih yang akan dilakukan oleh Tuhan. Of course, udah ada channel YouTube, dan di channel YouTube sendiri, saya benar-benar channel YouTube saya itu saya dedikasikan buat membesarkan kerajaan Tuhan atau mengangkat nama Tuhan. Seek first the kingdom of God, and everything else will be added unto you. Ketika kita benar-benar fokus untuk mengejar kerajaan Tuhan, saya ngerasain banget semuanya akan dilebihkan. Dan begitu juga ketika saya let go of Indonesian Idol, pertama mereka menyebutnya, nggak ada satupun orang yang bilang, wah bagus deh, Daniel udah ketuaan di Idol. Saya nggak ngedapetin itu sama sekali gitu. Tapi yang saya dapetin adalah legend. You know, tadinya yang saya takut banget, saya benar-benar bertahan banget, saya berpegang banget. I'm a control freak by the way. Saya benar-benar kayak berpegang banget, saya khawatir banget kalau misalnya saya lepasin, saya tidak akan mendapatkan ketenaran yang sama, saya tidak akan mendapatkan finansial yang sama. Saya ketakutan banget. Tapi ketika saya let go, disitulah Tuhan bisa menambahkan berkat di atas tangan saya. Yes. Amen. That's right. So what happened is, saya sekarang mempunyai satu predikat yang cukup luar biasa, legend. Udah kayak berasa Ari Lasso di Dewa, Kakak Slang gitu ya. Kayaknya mereka udah legend-legend gitu. Iwan Fals, dan di dunia presenter, Daniel Mananta adalah salah satu legend juga. Mungkin kayak Michael Jordan ketika dia cabut dari Bulls, dan pada saat lagi peak-peaknya dia cabut gitu. Dan itu yang saya rasakan juga. Dan yang kedua, secara finansial, tahun lalu 2019, saya ada job MC seperti biasanya. Saya jadi host Indonesian Idol. Tidak ada pandemi saat itu, semuanya aman-aman aja. Saya mendapatkan, let's say, X amount, ya, X amount rupiah dalam 1 tahun di 2019 itu. Di tahun 2020, ketika pandemi, job MC pun juga nggak ada, ya, karena nggak ada acara juga, nggak ada acara off air. Saya baru aja let go of Indonesian Idol. Itu artinya yang Indonesian Idol sekarang lagi tayang, itu saya nggak dapetin honornya sama sekali. Tapi you know what? Dalam 3 bulan, saya dapat iklan yang luar biasa besar. Jadi dalam 3 bulan, secara finansial, uang yang saya dapatkan selama 1 tahun di 2019, dengan kondisi normal, itu sama dengan uang yang saya dapatkan di tahun 2020, hanya dalam 3 bulan di kondisi pandemi. Haleluya. Sekali lagi, saya nggak bisa bilang kalau misalnya itu karena ketenaran saya, karena saya kehebatan saya, atau karena saya percaya banget akan Tuhan Yesus akan menyelamatkan saya. Enggak. Saya ketakutan banget. Saya khawatir banget. Sering banget saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya bingung nih, nggak tahu mau gimana. Kok disuruh let go? Kok bisa, kok kayak gini? Nanti gimana nih? Saya banyak banget ketakutan dan kekhawatiran. Tapi saya komunikasi terus sama Tuhan Yesus. Dan tetap sekarang ini saya bisa ngomong seperti ini. Itu benar-benar bukan karena saya religius banget atau spiritualnya benar-benar dekat banget gitu. Tapi ini benar-benar karena kasih karunia Tuhan Yesus sendiri kepada saya. Amin. Jadi saya baru tahun ini, ketika saya ulang tahun di bulan Agustus, Tuhan ngasih saya ayat dari Yeremia 17:8.
Saya suka banget dan saya hafal banget Yeremia 17:8 karena itu 17 Agustus gitu, 17:8. So, Yeremia 17:8 itu yang kayak mungkin bisa dibilang menandakan hidup saya sekarang ini dan mungkin bagi Anda juga. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan yang menaruh. Apa yang kita lakukan saat ini sebagai orang yang percaya adalah mengandalkan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amen. All your hopes in God. Yes. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan Amen. yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amen. Itu Yeremia 17:7-8. Nah, itu yang Tuhan bilang sama saya dan saya ngerasa ini bisa jadi encouragement buat kalian semua yang lagi dengerin juga gitu. Karena ketika kita menaruh harapan kita, seluruh faktor dari hidup kita surrender ke Tuhan. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita itu seperti merambatkan akar kita kepada sumber mata air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan setelah itu, kalian bayangin, ketika hutan tersebut, daun-daun yang lain udah mengalami coklat, udah mulai kering, tapi ada satu pohon yang masih hijau banget, karena akarnya itu langsung masuk ke dalam sumber mata air kehidupan. Yang lebih kerennya lagi, si pohon tersebut tidak khawatir dalam tahun kering. Amen. Anda lagi khawatir nggak di tahun yang sangat kering ini? Di masa pandemi ini? Anda khawatir nggak dengan adanya pandemi, corona, dan lain-lain, Anda mengalami kekeringan? Nah, saya menganjurkan sekali lagi supaya kita masukin lagi tuh akar kita ke dalam sumber mata air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Karena pada saat yang sama, kita tidak akan berhenti menghasilkan buah. Amin. Buah-buahannya by the way bukan untuk kita. Buah-buahannya untuk orang-orang di sekitar kita. Mereka akan merasakan kedamaian dari hati kita, sehingga mereka pun juga mendapatkan kedamaian tersebut. Mereka akan merasakan cinta kasih dan cinta kasih Tuhan kepada hidup kita, sehingga akhirnya mereka sendiri bisa merasakan buah manis tersebut, yaitu cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mereka bisa merasakan sukacita yang didapatkan di dalam hidup kita, sukacita tersebut yang ada di dalam hidup kita, sehingga mereka pun juga mendapatkan sukacita tersebut dan merasakan sukacita tersebut, dan mereka sendiri juga akan menyebarkan sukacita tersebut ke sekeliling mereka. So again, saya pengen menganjurkan sekali lagi, taruh semua harapan kalian ke dalam Tuhan Yesus, di kaki Tuhan Yesus, semuanya, bukan setengah-setengah. Dan saya pengen bertanya sih, setelah kita selesai ini, saya pengen bertanya, kira-kira ada nggak satu hal di dalam hidup kamu, saya nggak tahu itu apa, apakah itu mungkin uang, apakah itu mungkin karir, yang kalau misalnya kamu ngomong, kalau Anda ngomong, itu kayaknya Anda masih ada rasa ketakutan. Tuhan, saya akan memberikan karir saya di dalam tangan-Mu. Kayaknya ketakutan banget gitu. Wah, nanti kalau misalnya Tuhan mengambil karir gue beneran gimana ya? Itu apa? Tuhan, saya akan memberikan seluruh finansial saya kepada Engkau, di tangan-Mu ya Tuhan. Apa sih ketakutan kamu? Kenapa kamu takut banget untuk memberikan hal tersebut? Atau misalnya, nih anak saya tiba-tiba distract. I don't know. Yeah, sorry. Nanti ya. I'm working right now. Oh no. Okay, I'll let Mama know. Okay. Sorry. Anyway. Apa satu faktor di dalam hidup kamu yang kira-kira kamu masih belum berani untuk let go? Atau mungkin ada kecanduan yang kamu nggak bisa let go. Ada satu kecanduan yang mungkin kamu nggak berani let go. Karena kamu ngerasa, ya udahlah, saya ngelakuin semuanya udah baik, tapi yang ini nggak apa-apa ya Tuhan ya. Kenapa nggak kamu ngasih kecanduan tersebut kepada Tuhan Yesus?